Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rizpi, nomor induk mahasiswa 1903 10 10 10 300. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang permasalahan ekspor impor Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang mana untuk menyelesaikan studi saya pada mata kuliah hukum jual beli perusahaan. Oke baik, langsung saja. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar terhadap perdagangan internasional Indonesia dan ekonomi global, yang mana akibat pandemi ini terjadinya perubahan besar dalam pola perdagangan dunia, seperti adanya sistem lockdown yang ditetapkan atau diterapkan oleh beberapa negara yang memengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman barang. Penerapan protokol kesehatan juga itu yang mengakibatkan bertambahnya biaya pengiriman logistik. Adanya larangan ekspor dan impor ke beberapa komoditas tertentu seperti pangan dan kesehatan. Jadi gangguan yang terjadi pada supply, juga perubahan pada pusat rantai pasokan global dari beberapa negara seperti Cina, Jerman, Amerika Serikat. Cina sendiri merupakan partner dagang terbesar yang menjalin hubungan perdagangan internasional dengan Indonesia. Jadi Indonesia sendiri mengimpor barang dari Cina sebesar 26% dan mengekspor barang ke Cina sebesar 16,7%. Akibat pandemi terjadi hambatan perdagangan internasional dengan Cina. Terhambat terutama produk yang diimpor dari Cina itu seperti berbagai kebutuhan pangan. Contohnya itu seperti bawang putih. Jadi bawang putih yang hampir 100% diimpor langsung dari Cina, dan gula pasir. Akibat hambatan impor tersebut, harga bawang putih dan gula pasir di Indonesia turut melonjak dikarenakan kelangkaan komoditas yang disebabkan oleh ketidakstabilan dan ketidakseimbangan supply. Di Indonesia juga terjadi penurunan pendapatan sektor industri dan penurunan pendapatan dari sektor pajak. Namun meskipun demikian, Indonesia masih mampu bertahan. Menurut data yang dipublikasi oleh Menq, pendapatan negara pada akhir triwulan 1 2020 mengalami pertumbuhan itu sebesar 7,75% dibandingkan dengan pendapatan pada bulan Februari 2020 yang min 0,5%. Namun ketegangan ekonomi itu tetap ada karena pandemi yang belum berakhir, dan Indonesia harus dapat mempertahankan posisi amannya. Oleh karena itu, WTO harus dapat mengkoordinasi dengan baik negara-negara yang tergabung di dalamnya, dan mencari solusi yang dapat membantu setiap negara melewati kesulitan perdagangan internasional di masa pandemi seperti ini. Pengurangan tarif dalam perdagangan internasional, memaksimalkan penggunaan teknologi digital, dan pengurangan pajak dalam perdagangan internasional. Oke baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.